urapan Roh Kudus-Mu. Urapilah hamba-Mu ini, pengetahuan, pengalaman, talenta, semua yang ada pada hamba-Mu ini kuduskanlah, dan pakailah itu untuk menjadi sarana untuk menyampaikan firman-Mu, kehendak-Mu, tuntunan-Mu, teguran, penghiburan, dan nasihat-Mu kepada umat-Mu. Urapilah juga setiap umat-Mu ini untuk membaca, untuk mendengar, untuk mengerti, dan untuk memelihara firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Sebenarnya shalom aja kurang lengkap. Yang lengkap dalam bahasa Ibrani itu shalom aleichem. Tunggu dulu, jangan banyak. Kalau shalom itu cuma damai sejahtera, tapi kalau yang lengkapnya itu shalom aleichem, damai sejahtera bagi kamu. Lalu baru anda balas ke saya, wa aleichem shalom, gitu balasannya. Jadi balasannya adalah wa aleichem shalom. Bahasa Ibrani dan bahasa Arab itu satu rumpun. Yang berbahasa Arab mengatakan assalamualaikum, balasannya kau. Yang berbahasa Arab mengatakan assalamualaikum, mereka balas waalaikumsalam. Alaikum itu aleichem bahasa Ibraninya, salam itu shalom. Jadi sekali lagi, shalom aleichem. Tapi memang karena terlalu banyak boros kata, kita singkat saja, shalom. Selamat pagi saudara sekalian. Dosen saya bilang begini, kalau kita mengucapkan selamat kepada orang, selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan sebagainya, yang harus jelas ialah kata selamatnya. Tadi saya mengucapkan selamat pagi, saudara balas cuma pagi. Kenapa? Karena semua orang sudah masuk pagi hari ini, tapi belum tentu semua orang selamat di pagi ini. Jadi ketika saya mengucapkan selamat pagi saudara-saudara, maksud saya ialah supaya saudara semua selamat di pagi ini. Tapi saudara kepada saya cuma pagi, jadi saya belum selamat. Padahal saya dari jauh-jauh datang, selamat juga tiba di tempat ini, tapi tidak diselamatin. Maka sekali lagi, selamat pagi saudara. Apa kabar? Luar biasa. Di gereja kami dulu kalau bertanya apa kabar, semua orang jawab luar biasa. Tapi ada bapak-bapak yang jawabnya selalu lain, biasa di luar. Karena itu kami ganti. Di gereja kami tidak pakai lagi luar biasa. Kalau di gereja kami ditanya apa kabar, semua orang jawab dahsyat. Tapi bapak itu tetap punya jawaban yang lain, bombastis. Karena dia selalu jawabnya lain, kami biarin aja sampai sekarang, terserah dia lah. Mari kita buka Roma 5. Roma 5 ayat 1 sampai 11. Roma 5 ayat 1 sampai 11. Mari kita baca bergantian ayat demi ayat. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam, pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Saja kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Saudara-saudara, menurut Alkitab kita ini orang-orang durhaka. Tahu arti kata durhaka? Orang yang durhaka ialah orang yang melawan, mengkhianati pihak yang mengayomi dan melindungi dia.
Jadi kalau Anda salah paham dengan teman kerja, berantem, itu bukan durhaka, itu berantem. Tapi kalau seorang anak kurang ajar sama nyokapnya, tahu nyokap? Atau sama bokapnya, bokap nyokap, disingkat bonyok, itu namanya durhaka. Cerita anak durhaka yang paling populer di Indonesia adalah Malin Kundang. Ya, diasuh oleh ibunya dari kecil. Setelah dia sukses, dia menyangkal ibunya, kan tidak mau mengaku bahwa itu ibunya. Itu namanya anak durhaka, dan dia dikutuk jadi batu. Menurut Alkitab, kita ini orang durhaka. Allah menciptakan kita, mengayomi kita, memelihara kita, tapi seringkali kita menyakiti hati Dia. Makanya Alkitab mengatakan kita ini orang-orang durhaka. Tapi kita bersyukur karena Allah kita tidak kayak mamanya Malin Kundang, baru kutuk aja. Kalau Allah kita kayak mamanya Malin Kundang, tahu nggak yang duduk ini batu semua, yang berkhotbah juga batu. Tapi Alkitab bilang apa? Ayo tenang, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ya. Jadi menurut Alkitab, ketika kita masih lemah, ketika kita masih hidup dalam dosa, Kristus sudah mati untuk menghapus kutuk dosa itu. Salah satu masalah teologi yang seringkali dipersoalkan adalah bagaimana Yesus mati 2000 tahun yang lalu, tapi itu mengampuni dosa, bukan? Waktu Yesus mati 2000 tahun lalu, mati dan bangkit 2000 tahun yang lalu, Anda sudah berdosa belum? Boro-boro berdosa, lahir aja belum? Opung punya opung belum lahir juga, kan? Karena itu orang selalu mengatakan secara logika konsep penebusan dosa dalam teologi Kristen tidak rasional. Tapi sebenarnya itu sangat rasional. Pertama, karena konsep dosa itu apa? Banyak istilah keagamaan yang sama tapi maknanya beda. Di Islam ada kata dosa, di Kristen ada kata dosa, di semua agama mengenal kata dosa. Tapi konsep dosa di Kristen tidak sama dengan konsep dosa di agama-agama lain. Secara ekstrim saya mau bilang begini, mencuri, membunuh, berzina, dan sebagainya itu bukan dosa. Masih koma, belum titik. Kalau sudah titik ini pendeta sesat. Masih koma, membunuh, mencuri, berzina dan sebagainya itu bukan dosa, tapi itu adalah manifestasi dari dosa. Ini aja deh, nggak pakai deh. Saya mencuri maka saya menjadi orang berdosa, ataukah karena saya orang berdosa maka saya mencuri? Saya mencuri, maka saya menjadi orang berdosa, ataukah karena saya adalah orang berdosa, maka saya mencuri? Dia nggak apa pakai A dan B. A, saya mencuri, maka saya menjadi orang berdosa. Atau B, saya adalah orang berdosa, maka saya mencuri. B, saya ganti pertanyaannya. Harimau menerkam kambing, maka dia menjadi binatang buas, atau harimau menerkam kambing karena dia adalah binatang buas? Saya belum bilang mana aman dan tidak. Harimau menerkam kambing karena dia adalah binatang buas. Maka konsep dosa di Kristen bukan sekedar setumpuk perbuatan jahat. Kalau dosa adalah setumpuk perbuatan jahat, kita bisa bayar dengan setumpuk perbuatan baik, kan? Dan itu konsep agama lain, perbuatan baik dan jahat kan nanti ditimbang pada hari kiamat, kan? Ketika ada diadili perbuatan baik di kanan, perbuatan jahat di kiri, kan? Berat kanan dari saldo masuk surga, berat kiri defisit masuk neraka. Kiri kanan sama berat, kemana lah kau?
Karena itu dalam konsep Kristen, anak bayi yang baru lahir juga orang berdosa. Dalam konsep agama lain, anak bayi yang lahir itu suci. Sekarang saya nanya lagi, anak harimau itu binatang buas nggak? Anak harimau itu binatang buas nggak? Walaupun dia belum bisa menerkam kambing kan, tapi naluri buasnya, dia lahir dalam naluri sebagai binatang buas. Karena apa? Karena dia adalah anak dari binatang buas. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Alkitab tidak mengatakan Adam dan Hawa berbuat dosa, tapi Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Artinya dari status gambar Allah mereka jatuh, derajatnya turun kan, menjadi orang berdosa. Dan sejak Adam dan Hawa menjadi orang berdosa, maka seluruh keturunannya juga ada orang berdosa kan? Kenapa saya orang Ambon? Kenapa saya orang Ambon? Ya, karena saya keturunan orang Ambon. Bokap nyokap saya orang Ambon. Makanya saya orang Ambon. Tidak mungkin bokap nyokap saya orang Ambon, saya orang Cina. Dan kalau dosa itu cuma setumpuk perbuatan jahat, Yesus gak usah mati. Karena kita bisa bayar dengan amal kita sendiri kan? Dosa bukan sekedar setumpuk perbuatan jahat, tapi status manusia di hadapan Allah. Dan dapatkah seekor harimau mengubah dirinya sendiri menjadi binatang jinak? Dapatkah seekor harimau bilang begini, mulai besok gua mau jadi binatang jinak, mulai besok gua mau makan daging lagi, mulai besok gua mau makan tempe, tahu bayam. Maka setiap kali dia cari tempe tahu bayam, ya dia tangkap anak kambing kan? Itu yang Paulus katakan, setiap kali aku ingin berbuat baik, yang jahat selalu hadir. Karena memang aku dari semuanya jahat. Oleh karena itu sekali lagi, dosa bukan sekedar berbuat jahat. Harimau tidur, yang lagi tidur itu binatang buas gak? Buas, walaupun dia tidak sedang menerkam kan? Nah, ketika kita tidak sedang mencuri pun kita orang berdosa gak? Iya kan? Saat ini kita lagi mencuri gak? Atau ada yang mau dompet teman sebelah? Enggak kan? Karena itu konsep dosa dan dampaknya lah, dan urutannya konsep keselamatan tidak sama. Terminologinya bisa sama, tapi maknanya beda. Itulah sebabnya Paulus berkata kan, bahwa ketika kita masih durhaka pun Kristus sudah mati untuk kita. Karena walaupun Anda belum lahir, tapi nanti ketika Anda lahir, Anda tetap orang berdosa kan? Dan Kristus mati 2000 tahun yang lalu. Ada juga pertanyaan kan? Kristus mati 2000 tahun yang lalu, bagaimana bisa mengampuni dosamu sekarang kan? Bagaimana menjelaskannya? Untunglah jam terbang saya sudah cukup tinggi untuk menjelaskannya. Tidak bisa pakai logika matematika, dan tidak bisa pakai logika yang lain. Ketika Perang Dunia Pertama, banyak tentara mati karena penyakit infeksi kan, semoga disini ada dokter. Ya, sampai seorang ilmuwan menemukan apa yang disebut antibiotika kan? Kalau nggak salah namanya Fleming apa siapa saya nggak tahu. Saya dulu ingin jadi dokter tapi nyasar jadi pendeta. Tahun 20-an, sekali lagi bisa salah data-data saya karena saya bukan bidangnya. Tapi gini aja, apakah ketika obat antibiotika ditemukan, obat itu hanya bermanfaat buat mereka yang infeksi waktu itu? Ataukah obat itu juga bermanfaat bagi mereka yang waktu itu belum lahir, tapi nanti terkena infeksi? Ngerti gak sih? Kalau
kalau ngerti ngangguk, jadi saya semangat. Kalau saya berkhotbah, saya selalu memperhatikan caranya umat mengangguk. Dan seumur jadi pendeta, saya hanya menemukan 2 macam anggukan. Anggukan pertama turun naik sama mantapnya, itu semangat saya bertambah. Anggukan kedua adalah turunnya pelan-pelan, naiknya kaget itu. Itu mengangguk juga. Tapi kau dibuat saya cepat-cepat amin lah kau. Jadi ketika obat itu ditemukan kan, obat itu tidak hanya bermanfaat untuk mereka yang pada waktu itu kan, tapi juga bermanfaat untuk mereka yang bahkan belum lahir kan. Nah, ketika Yesus mati dan bangkit 2000 tahun yang lalu, keselamatan sudah tersedia bagi siapapun. Termasuk kita-kita ini yang waktu itu belum lahir kan. Kalau saudara tidak mengerti, itu cuma satu-satunya ilustrasi saya. Jadi ketika obat itu ditemukan kan, kita belum lahir kan, tapi obat itu tetap bermanfaat buat kita. Jadi kalau sekarang Anda terkena infeksi, obatnya sudah ada di apotek kan. Tapi apakah Anda bisa sembuh kalau Anda tetap di rumah, obat tetap di apotek? Nggak bisa sembuh kan? Anda mesti datang ke apotek, ambil obat itu, masukkan ke darah Anda kan. Yesus mati dan bangkit 2000 tahun yang lalu, keselamatan sudah tersedia bagi Anda. Tapi tidak ada cara lain kecuali terimalah Yesus, masukkan dia dalam hidupmu. Kalau tidak dimengerti juga ilustrasi itu, saya menyerah. Karena itu dikatakan Yesus sudah mati ketika kita masih orang sakar. Tetapi kalau kita katakan Yesus mati dan bangkit, oleh darah Yesus kita diselamatkan, itu namanya terminologi potong kompas kan? Yesus mati, bangkit, kita diselamatkan. Darah Yesus menyelamatkan kita. Itu potong kompas terminologinya. Kalau menurut Alkitab dan khususnya menurut surat Roma ini, Yesus mati dan bangkit. Itu ada 3 step. Langkah pertama, menurut ayat 6 sampai ayat 11, oleh darah Yesus kita dibenarkan. Setelah dibenarkan baru didamaikan. Setelah didamaikan baru diselamatkan. Itulah 3 terminologi dari ayat 6 sampai ayat 11. 1 dibenarkan, 2 didamaikan, 3 diselamatkan. Tapi kita biasa potong kompas kan, darah Yesus menyelamatkan kita langsung dari ujung ke ujung. Tapi prosesnya itu 1 kita dibenarkan, didamaikan, baru diselamatkan. Si maling kundang itu mesti dibenarkan dulu kan. Setelah dibenarkan baru didamaikan. Dan setelah dia didamaikan, dia baru selamat, bebas dari kutuk. Oleh darah Yesus kita dibenarkan. Tidak ada orang benar. Alkitab memakai awalan di, kata kerja pasif. Kita dibenarkan. Tidak ada orang benar kan? Makanya ayat 7 berkata, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Kenapa? Karena memang gak ada orang benar kan? Orang baik bisa ada kan? Dan karena itu orang bisa mati untuk orang yang baik. Tapi gak ada orang benar. Jadi saya mau mati untuk orang benar. Kalau orang benar gak ada, yuk mati konyol namanya itu kan. Oleh darah Yesus kita dibenarkan. Kalau rapor anak Anda merah semua, bagaimana caranya menghitamkannya? Ayo. Nomor 1 mesti di tip X kan? Mesti di tip X. Dan darah Yesus adalah tip X untuk mentip X semua dosa-dosa kita. Di tip X pakai darah loh. Dibenarkan, baru didamaikan.
Damai artinya apa? Artinya hubungannya dipulihkan. Bayangkan, dua ibu dari GMI Makedonia kan musuhan berat, benci satu sama lain, ketemu di gang, gak bisa belok-belok lagi. Kira-kira yang terjadi. Dua ibu musuhan berat kan, ketemu di gang, gak bisa belok-belok lagi. Kira-kira apa yang terjadi? Ayo, mau tidak mau berpapasan kan? Waktu berpapasan, yang satu mukanya ke tembok sana, satu lagi mukanya ke tembok sini. Dan ketika berpapasan, masing-masing berkata dalam hatinya begini, mendingan gua lihat tembok dari gua lihat muka. Tapi gimana kalau dua ibu itu berdamai? Dari jauh lagi mereka senyum kan? Makin dekat, makin mekar senyumnya. Dan begitu berpapasan, cipika, cipiki. Cium pipi kanan, damai. Artinya, oleh darah Yesus juga, setelah kita dibenarkan, kita punya hubungan damai dengan Allah. Kita sekarang akrab bergaul dengan Allah. Kita bisa datang kepada Allah anytime kan? Coba saudara menghadap SBY kan? Mesti melapor dulu pakai protokoler kan? Menghadap Tuhan gak pakai mendaftar segala kan gitu. Kapan saja, di mana saja. Bahkan beberapa pendeta pernah berdiskusi, boleh gak kita panggil Tuhan kau? Ayo. Boleh gak kita panggil Tuhan kau? Engkau. Banyak lagu kita kan engkau kan? Kami pernah berdiskusi mengenai itu kan? Ada teman pendeta yang jawab begini, kalau Tuhan sendiri tidak keberatan, kenapa kau keberatan? Ayo. Karena apa? Karena Tuhan sangat mengerti keterbatasan bahasa kita kan? Kalau bahasa Inggris mungkin ada do, di, die kan? Bahasa Inggris tidak ada, bahasa Indonesia tidak ada kan? Kau ya kau aja kan? Padahal kau itu sakti kan kau. Coba bayangkan saya pulang siang ini khotbah di rumah kan? Khotbah di sini. Saya pulang ke rumah, cucu saya berdiri di muka pintu. Oh Pak, kau dari mana? Gua tuh. Saya aja keberatan kalau cucu saya panggil kau kan? Tapi Tuhan tidak keberatan. Karena Tuhan mengerti keterbatasan bahasa kita kan? Itu tanda bahwa kita sungguh-sungguh didamaikan dengan Allah. Dan karena itu didamaikan baru diselamatkan. Darah Yesus melunasi seluruh hutang kita. 3 hari sebelum Jumat Agung, saya dapat SMS, nggak ada nama, cuma nomor doang. Tapi pasti dia orang Manado, karena di dalam SMS dia dipakai ngana. Pasti banyak orang Manado di sini kan. SMS itu bilang begini, ada pendeta muda naik motor sama istrinya. Rupanya pendeta muda jadi baru bisa beli motor kan. Jadi dia naik motor sama istrinya, ada jalan berlubang, terpeleset, mereka berdua jatuh. Suaminya cepat-cepat angkat motornya. Istrinya marah-marah. Pendeta apa ngana? Kita jatuh bukannya istri diselamatkan, diangkat, diselamatkan, kok motor yang diselamatkan. Tahu nggak pendetanya bilang apa? Istriku tersayang, kau sudah lunas dibayar oleh darah Yesus. Motor ini belum. Karena itu saya selamatkan motor ini dulu. Jadi kita dibenarkan, didamaikan, diselamatkan. Hasil akhirnya apa? Ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman kan, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah.
hasil dari tindakan Allah membenarkan, mendamaikan, dan menyelamatkan adalah sekarang ini kita hidup dalam damai sejahtera. Kita hidup dalam shalom dengan Allah. Dan damai sejahtera kita peroleh satu karena iman kan. Dan oleh iman itu juga kita bisa menerima kasih karunia, anugerah itu. Keselamatan itu semata-mata anugerah. Jadi hasil dari tindakan Allah yang membenarkan, mendamaikan, dan menyelamatkan itu ialah bahwa kita sekarang ini hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Dan kalau kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, kita pasti juga hidup dalam damai sejahtera dengan sesama. Damai sejahtera itu bahasa perjanjian namanya shalom. Bahasa perjanjian barunya eirene. Jadi yang bernama Irene itu damai sejahtera. Sebenarnya kata Irene itu lebih banyak bersifat serba materialistik, fisik. Tapi shalom itu lebih banyak maknanya menyangkut keutuhan. Dalam bahasa Ibrani kata shalom, akar katanya berarti tidak lecet, tidak cacat, utuh. Itu akar kata shalom. Utuh. Jadi kalau ibu kasih saya buah apel, belum pernah sih. Tapi kalau apel itu lecet, maka apel itu tidak shalom. Atau kalau ibu kasih saya buah jambu, mulus di luar, tapi waktu belah busuk di dalam, jambu itu juga tidak shalom. Karena itu ketika kata shalom diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dua kata Indonesia baru cukup mengcover satu kata Ibrani, damai sejahtera. Damai saja bukan shalom, sejahtera saja bukan shalom. Dua-duanya baru shalom. Damai itu batin, sejahtera itu badannya, fisik. Dalam konteks Indonesia, kata sejahtera selalu mengacu kepada hal-hal lahiriah kan? Indonesia adil, makmur, sejahtera kan? Yang gak jadi-jadi sampai sekarang kan gitu. Bahkan pemerintah di Indonesia membagi keluarga menjadi dua kan? Keluarga sejahtera dan prasejahtera. Dari mana pemerintah tahu bahwa ini sudah sejahtera, ini masih pra? Berarti sejahtera itu bisa diukur kan? Dan kalau bisa diukur berarti dia menyangkut hal-hal yang kelihatan. Jadi dalam konteks kita damai itu batiniah, sejahtera itu lahiriah. Bahkan pemerintah membagi lagi prasejahtera 1, prasejahtera 2 kan? Karena menurut saya prasejahtera itu miskin ya. Cuma gak enak, miskin kau, tersinggung kan? Tapi kalau prasejahtera kau, keren kan? Bahkan ada prasejahtera 1, prasejahtera 2 kan? Maksudnya sih miskin 1, miskin 2 gitu. Jadi shalom artinya damai di hati, sejahtera di badan. Damai di hati tapi tidak sejahtera. Hati tenang, pikiran damai tapi gak punya duit, sakit-sakitan, gak makan-makan. Itu namanya damai tapi gersang. Sebaliknya sejahtera tapi tidak damai. Banyak orang punya banyak duit, banyak fasilitas, banyak hiburan kan, tapi gak tenang kan, gak damai. Itu namanya senyum dalam derita. Tapi sekali lagi, sejahtera tidak sama dengan mewah. Ya. Jangan anggap damai di hati sejahtera. Sejahtera tidak sama dengan mewah ya. Dalam hal materi, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita akan hidup dalam kemewahan. Secara materi Tuhan berjanji bahwa kita akan hidup dalam apa? Kecukupan. Itulah sebabnya dalam doa Bapa kami kita disuruh berdoa bagaimana? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang banyak-banyak sampai makan habis-habis.
Kalau Anda berdoa begitu, itu bukan lagi doa Bapak kami, itu doa Bapak kamu. Cukup artinya apa? Pas, betul. Di gereja kami ada anak muda. Saya tanya, cukup artinya apa? Di Bapak Pendeta, cukup artinya pas. Saya tanya lagi, pas artinya apa? Dia bilang, pas mau makan ada nasi, pas mau ke luar negeri ada tiket kan, pas mau beli mobil ada duit. Saya bilang itu salon pas. Cukup menurut definisi etika Kristen artinya sesuai kebutuhan. Jadi sesuai kebutuhan kan. Kalau perut saya isinya 2 piring, cukup artinya makanlah 2 piring kan gitu. Kalau makannya 5 piring itu kulojo namanya. Pasti orang Ambon ngerti apa itu kulojo. Rakus. Kalau tinggi badan saya 1,75 cm, oh 1,75 cm, cuma segini loh. Kalau tinggi badan saya 1,75 meter kan, bahan celana saya cukup kalau 1,25 meter kan, cukup kan? Dan kalau saya bilang, mami beli 3 meter, jubah kali. Jadi cukup artinya sesuai kebutuhan. Dan sejahtera artinya kita memperoleh apa yang kita butuhkan. Cuma Pendeta Eka Dharma Putra almarhum mengatakan begini, seringkali yang kita kejar dalam hidup kita bukan kebutuhan, tapi keinginan. Ada beda antara kebutuhan dan keinginan. Sebagai pendeta di Jakarta, saya butuh mobil kan, supaya pelayanan saya lancar bukan? Dan untuk seorang pendeta di Jakarta, sebuah kijang cukup bukan? Kalau saya pendeta di Sumba, saya kuda kan? Kalau saya pendeta di Maluku, daerah pulau-pulau, sebuah speedboat cukup bukan? Sebenarnya kalau saya pendeta di Papua, sebuah helikopter cukup. Jadi untuk seorang pendeta di Jakarta, sebuah kijang cukup bukan? Kalau seekor kijang tidak cukup sama sekali. Bayangkan saya mau dikhotbah di sini naik seekor kijang lewat jalan tol kan? Ketemu rumput dia makan dulu kapan nyampe kan? Tapi kalau saya bilang, Tuhan, mengapa kau tidak memberi aku sebuah tiger kan? Tiger sama kijang kan galakan tiger kan? Maka saya mesti bertanya, tiger itu kebutuhan atau keinginan? Keinginan. Maka sekalipun Tuhan kasih kijang sama saya tidak bersyukur. Karena saya inginnya tiger. Itulah sebabnya Rasul Paulus membaliknya ya. Dalam Filipi 4 Paulus membaliknya. Marilah kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan kasihkan. Jadi kalau duitmu segitu, cukupkanlah dirimu dengan duitmu itu. Jadi kalau duitmu cukup untuk tempe, kan makanlah tempe. Banyak orang duitnya cukup untuk tempe, tapi pinginnya Kentucky kan? Makanya korupsi. Tapi ada pendeta yang terkenal, pendeta Poltak Sibarani namanya. Dia terkenal kan? Saya juga terkenal, tapi tidak terkenal dia. Pendeta Poltak bilang begini, gimana kalau duitmu cukup untuk tempe tapi pinginnya Kentucky? Dia kasih 2 jalan keluar. 1, waktu makan tempe itu bayanginlah Kentucky. Jalan keluar kedua adalah bawalah tempe itu di restoran Kentucky. Baunya bau Kentucky kan? Cuci tangannya cuci tangan Kentucky. Makanlah cepat-cepat sebelum disusah Pak. Maksud pendeta Poltak ialah
Kalau kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan kasih, maka Tuhan akan kasih kita hikmat, sehingga kita bisa mengatur sedemikian rupa sehingga apa yang kelihatannya tidak cukup bisa menjadi cukup. Dan kalau kita sudah mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan kasih, lalu ada damai di hati, kita sudah shalom. Lalu, apakah karena ada shalom, lalu kita bebas dari penderitaan? Apakah karena ada shalom, lalu kita bebas dari problem? Tidak. Ayat 3 berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Pada waktu Rasul Paulus menulis surat ini, jemaat di Roma justru sedang dianiaya. Orang Kristen itu dianiaya, ya. Kaisar yang pertama kali mengumumkan penganiayaan orang Kristen adalah Kaisar Nero, kan? Saya rasa begitu kejamnya Nero bagi orang Kristen, sehingga tidak ada orang Kristen yang baik kasih nama anaknya Nero, anjing anak. Tiga abad lamanya orang Kristen dianiaya. Di seluruh kekaisaran Romawi, orang Kristen dianiaya. Apalagi orang Kristen di pusat kekuasaan, kan? Tapi Paulus mengatakan, kan, Anda sudah didamaikan, dibenarkan, didamaikan, diselamatkan. Karena itu Anda sekarang hidup dalam damai sejahtera. Walaupun ada penderitaan, kan? Kalau mau tahu cerita atau sejarah tentang penganiayaan dan penderitaan orang Kristen, beli aja bukunya di Gunung Mulia. Ini bukan promosi, informasi. Saya mantan direktur Gunung Mulia, ya. Bukunya berjudul Semakin Dibabat Semakin Merambat. Makin dibabat bukannya mati, tapi makin merambat. Kekristenan itu dibabat bukannya mati, kan? Tapi dia justru makin merambat. Dan supaya lebih lengkap informasinya, bukunya kurang lebih 50.000. Saya pernah berkhotbah itu di GKI Kebayoran Baru, GKI Panglima Polen. Saya menginformasikan buku ini hari Minggu. Hari Senin ada bapak-bapak dia cari itu buku habis. Dia ke toko buku Immanuel, waktu cuma 2 toko buku Kristen, ya. Ke Immanuel juga habis. Dia telepon ke rumah saya nggak ada. Saya pulang, anak saya bilang begini, papa, tadi ada om yang telepon mau pinjam buku papa. Saya tanya, buku apa? Anak saya bicara ke saya, ini bukunya judulnya gini, Semakin Merambat Semakin Dibabat. Saya bilang begini, salah nak. Judul yang benar adalah Semakin Dibabat Semakin Merambat. Nah, saya baca lagi nih, Semakin Merambat Semakin Dibabat, kan? Saya bilang, nah, daripada kita berdua berdebat, kita gabung aja 2 judul itu, kan. Kekristenan itu makin dibabat justru bukan mati, tapi dia makin merambat. Tapi karena makin dirambat, dibabat, dia makin juga karena dia makin merambat, makin juga dibabat. Itu dialektika, dibabat, merambat, kan. Kekristenan di Indonesia dipersulit, kan, susah bangun gereja, kan. Apakah kekristenan berkurang? Tidak, kan? Susah bangun gereja, kita kebuktian di mall, kan? Di ruko, kan? Di hotel, kan? Kalau semua dilarang di bawah pohon mangga juga kita bisa kebuktian. GKI Yasmin dilarang, kita kebuktian di muka istana, kan? Karena apa dikatakan ayat 3? Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kalau Anda punya damai sejahtera, kalau Anda punya shalom, dihantam kesulitan, kan? Reaksinya bukan patah semangat, tapi reaksinya adalah tekun. Bedanya dengan orang yang tidak punya shalom apa? Dihantam kesulitan, dihantam kesengsaraan, patah dia, kan? Tapi selama Anda punya shalom yang lahir dari iman, Anda dihantam kesulitan, Anda tetap tekun.
tekun bahasa Yunani, hupomone, gak usah dihafal susah. Hupomone artinya keberanian dan semangat untuk menghadapi masalah dan mengatasi masalah itu. Itu arti kata tekun. Kami dulu tinggal di Cipinang Jaya, ya, Cipinang Jaya itu daerah banjir. Sekarang tidak lagi sejak kanal banjir timur dibangun. Tapi dulu sebelum itu banjir. Tetangga saya sebelah kanan orang Bali, sebelah kiri orang Batak tapi haji. Kami bertiga tinggal di daerah banjir. Apakah kalau banjir datang dia bilang begini, ini rumah pendeta beriman dia lewat, ini rumah haji sama orang Hindu dia masuk? Tidak kan? Beriman gak beriman tinggal daerah banjir ya kebanjiran. Kita tinggal di DKI Jakarta yang banyak masalah kan, macet. Kalau macet apakah cuma orang yang tidak seiman saja yang macet? Tidak, beriman gak beriman kena macet yang macet. Kita tinggal di Indonesia yang banyak masalah kan? Apakah kita bebas dari masalah? Oh tidak, kita tetap menghadapi masalah. Tapi ada beda kan? Ada beda antara saya dan tetangga saya itu. Tetangga saya itu karena gak punya iman, gak punya shalom, banjirnya baru 2 cm, ngomongnya udah 1 meter. Saya karena punya iman, punya shalom, banjirnya sudah 2 meter. Saya tekun berenang di banjir itu. Artinya saya tekun menghadapi semua masalah kan, tanpa bersungut-sungut, tanpa mempersalahkan siapapun. Siapa suruh tinggal daerah banjir kan gitu. Bersungut-sungut. Tahu nggak ibu-ibu apa dia bersungut? Ayo bersungut. Menurut bahasa Indonesia bersungut artinya mempunyai sungut. Dan ibu tahu sungut itu apa? Sungut itu jadi kalau ibu sering bersungut, ibu monyong kelihatannya. Sebaliknya kalau ibu menghadapi segala sesuatu dengan gembira, ibu cantik. Ada ayat yang berkata hati yang gembira. Bukan. Memang ada ayat begitu, hati yang gembira adalah obat. Tapi ada ayat yang lain juga. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Ada di mana? Kalau nggak tahu nggak kejadian kitab selesai. Amsal 15 ayat 13 ya. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Jadi kalau ada shalom, dihantam kesulitan, kita tekun. Dan tekun itu bereaksi lagi. Ayat 4. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Kalau kita tekun, lambat laun kita menjadi orang yang tahan uji, tahan banting. Sejak tahun 70-an SK Menteri Agama yang membatasi pembangunan rumah ibadah kan, tapi kita tekun kan, dan kita tahan uji. Itu hanya contoh besar kan, contoh-contoh kecil dalam kehidupan Anda sehari-hari kan bisa diaplikasikan kan. Kalau kita tekun, kita tahan uji. Kalau saya dijitak kan, saya tekun menerima jitakan itu. Hasilnya apa? Maksud saya tekun tidak sama dengan cuek ya. Ada orang kelihatan tekun padahal cuek ya. Tekun tidak sama dengan cuek kan, dikatakan tadi. Tekun artinya bersemangat, keberanian dan semangat untuk menghadapi setiap masalah dan berjuang untuk mengatasi masalah itu tekun. Jadi kalau saya dijitak, saya tekun menerima jitakan itu. Artinya apa? Saya mengerahkan segala daya tahan saya untuk menahan rasa sakit itu kan. Akibatnya apa? Lama kelamaan kepala saya kebal kan, tangannya yang pegang. Dan ketekunan itu bereaksi pula kan. Ayat 4. Ketekunan menimbulkan tahan uji, tahan uji menimbulkan pengharapan.
Tadi gereja ini mengharapkan pendeta rapat datang dan berkhotbah, bukan? Dan beliau sudah dan sedang berkhotbah, bukan? Apakah detik ini gereja ini masih mengharapkan pendeta rapat datang? Kalau Anda masih mengharapkan pendeta rapat datang, lalu yang khotbah ini siapa? Gak mungkin Bruri, gak mungkin. Kata orang saya mirip Bruri. Saya nggak enak. Karena saya tidak mirip Bruri. Bruri yang mirip saya. Tahu nggak pengharapan kalau dibikin logo? Ibrani 6 ayat 19. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah Saul. Saul. Tahu Saul? Jangkar terdiri dari Saul dan rantai tali. Saul itu besinya aja, besi berkaitnya aja. Anker bahasa Inggrisnya anker. Daripada susah-susah menjelaskannya, habis ini turun beli bir anker. Di situ ada gambar 2 buah Saul. Tapi waktu beli, jangan bilang sama yang jualan, Bu mau beli minuman pengharapan. Kenapa Saul besi jangkar anker menjadi simbol pengharapan? Sederhana saja. Kalau kapal berlabuh, Saulnya kelihatan nggak? Nggak kan? Tapi ketika ombak menerpa kapal, arus menyeret kapal, cengkramannya terasa. Tidak kelihatan, tapi dia bikin kuat. Dia bikin aman, kan? Ini contoh sederhana. Semoga contoh ini masih relevan. Tanggal tua, ibu habis duit, kan? Kenapa ibu tenang-tenang ngutang di warung tetangga? Karena ibu mengharapkan gajian, kan? Gajian yang belum ada, kan? Belum kelihatan, kan? Tapi utangnya mantap. Itulah pengharapan. Dan Alkitab berkata, pengharapan tidak mengecewakan. Apa artinya itu pengharapan tidak mengecewakan? Karena apa? Karena pengharapan itu timbul karena janji, kan? Ketika orang berjanji, janji itu menimbulkan pengharapan. Nah, kalau orang berjanji sesuatu bagi Anda, yang Anda percaya itu janjinya apa orangnya? Kalau orang berjanji sesuatu kepada Anda, yang Anda percaya itu pertama orangnya apa yang dijanjikannya? Kalau ibu punya teman, ibu tahu dia tukang bohong, kan? Dia janji, tenang aja Bu, saya kasih 5.000. Ibu percaya nggak? Ibu nggak percaya, karena walaupun cuma 5.000, ibu nggak bakal percaya karena ibu tidak percaya orangnya, kan? Sebaliknya kalau pendeta rapat yang janji, tenang aja Bu, saya kasih 50 juta, kan? Ibu juga nggak bakal percaya. Pengharapan timbul karena janji. Dan yang kita percaya itu adalah siapa yang berjanji, kan? Dan pengharapan yang timbul dari janji itu tidak pernah mengecewakan. Gini aja, saya berjanji, kan? Tadi pagi saya berjanji, nanti Pak bersama anak saya, nanti Papa pinjamin mobil, kan? Dia mau keluar jalan-jalan, nanti Papa pinjamin mobil, kan? Ternyata saya tidak bisa memenuhi janji saya, kan? Karena acara di sini lama amat, kan? Kira-kira gitu lagi. Khotbah saya pun kepanjangan, kan gitu. Apakah anak saya kecewa? Tidak, karena dia percaya saya mengasihi dia. Sekalipun apa yang saya janjikan tidak selalu saya penuhi sesuai dengan jadwal, kan?
Tapi anak saya itu tidak pernah kecewakan karena dia percaya bapaknya mengasihi dia. Itu yang Paulus berkata, pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan bagi kita. Kalau Anda percaya kasih Allah, apapun yang Anda harapkan, walaupun tidak selalu tepat sesuai dengan waktu Anda kan, dan cara Anda tidak kecewa. Jadi kita sekarang ini hidup dalam perjuangannya, perjuangan untuk hidup sebagai anak-anak orang-orang yang dibenarkan karena iman, yang hidup dalam damai sejahtera. Tapi pada saat yang sama kita juga menghadapi berbagai penderitaan, kesengsaraan kan, baik dalam skala global, skala menyeluruh khususnya sebagai bangsa, dan juga skala individual kan. Dan skala individualnya saya nggak tahu apa yang sedang Anda alami kan, tapi pasti kita semua pasti sedang mengalami berbagai penderitaan-penderitaan dalam hidup kita. Tapi kalau kita punya pengharapan kan, ya saya lupa. Ada orang punya pengharapan juga kan, tapi pengharapan yang tidak berdasar atas iman, damai sejahtera, ketekunan, tahan uji. Ngerti gak? Ada orang langsung punya pengharapan kan, tapi pengharapan itu tidak berdasar kan? Tidak punya dasar ketekunan, tidak punya dasar damai sejahtera, tidak punya dasar ketekunan, tidak punya dasar tahan uji dan seterusnya kan. Maksudnya begini, pengharapan yang merupakan hasil akhir. Nah ini dia kan, ini mungkin kalimat yang tepat. Dari kemarin saya cari kalimat itu baru ketemu sekarang di iman. Pengharapan yang merupakan hasil dari satu proses kan, itu jauh lebih kuat kan, dari pengharapan yang timbul begitu saja kan, tanpa proses. Artinya pengharapan tapi fondasinya adalah iman kan. Iman itu menghasilkan damai sejahtera. Damai sejahtera itu membuat kita tekun walaupun ada sengsara kan. Tekun itu membuat kita tahan uji. Itu artinya basicnya itu. Pengharapan seperti itulah yang lebih kokoh kan. Siapa saja bisa berpengharapan kan. Seorang yang tidak punya iman juga bisa punya pengharapan. Tapi pengharapan seperti itu rapuh. Karena pengharapan itu tidak lain dari proses kan, proses ya udahlah saudara ngerti apa yang saya maksud. Ngerti sendiri aja lagi. Oleh karena itu saudaraku, kita hidup dalam dunia yang banyak masalah kan. Tapi kalau Anda yakin bahwa kita kan baru selesai Paskah kan, Kristus sudah menang atas kaum. Kita sudah dibenarkan, didamaikan, diselamatkan. Kita sekarang hidup dalam shalom. Ada penderitaan, kita tekun. Kalau kita tekun, kita tahan uji. Dan tahan uji itu membuat kita makin berpengharapan. Saya mau berbagi dengan dongeng. Mau didongengin nggak? Mau nggak mau? Kan saya yang berkuasa ngomong. Mungkin Anda pernah dengar dongeng ini. Angin timur sama angin barat ketemu. Mereka lihat ada monyet nangkring di pohon. Angin timur sama angin barat taruhan. Siapa bisa menjatuhkan monyet dari pohon? Angin barat bilang saya. Lalu angin barat bertiup sekencang-kencangnya untuk menjatuhkan monyet itu. Tapi semakin kencang angin barat bertiup, semakin kencang monyet berpeluk di dahan. Akhirnya monyet gak jadi jatuh. Angin baratnya lah yang ngos-ngosan. Angin timur bilang giliran saya. Angin timur tidak bertiup kencang-kencang. Angin timur bertiup sepoi-sepoi basah. Monyet mengantuk lalu jatuh sendiri.
Apa makna family ini? Penderitaan, kesulitan hidup biasanya membuat kita kuat, kan? Tapi kesenangan, kenikmatan hidup, kenikmatan dunia, kan? Gampang sekali menjatuhkan kita. Mungkin bisnis Anda yang dijegal karena Anda Kristen, kan? Karir Anda dihambat karena Anda Kristen, kan? Tapi kalau Anda tekun, ya, sebaliknya kalau Anda tidak mau sulit-sulit, jadi mualaf aja, kan? Maka bisnis Anda lancar, kan? Karir Anda berkembang, kan? Jadi saya tutup khotbah ini dengan bertanya, Anda pilih yang mana? Angin timur atau angin barat? Jawab sendiri. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk pengajaran firman-Mu hari ini. Ingatkan kami bahwa kami berjuang karena kami punya iman, karena kami sudah didamaikan, dibenarkan, didamaikan, diselamatkan, dan kami sekarang hidup dalam damai sejahtera. Kami berjuang dalam penderitaan, kesulitan dan aniaya, karena kami hidup dalam iman dan damai sejahtera. Sehingga kami, jiwa kami akan meninggal. Biar hidup berbuah dalam hidup kami. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak hari ini. Kalau bisa nanti lain waktu bukan hanya berkorban tapi juga bernyanyi. Jangan lupa sudah memproklamirkan diri Bapak sebagai guru atau